Modem adalah generasi ketiga dari keluarga Bubble Tea Magic dan membawa dirinya dengan penuh percaya diri. Pagi itu, dia buru-buru menuju rapat kantor, sementara rekan-rekannya menelpon untuk mendesaknya agar datang lebih cepat. Di halte bus, dia bertemu dengan teman masa kecilnya, Yogurt, yang sekarang bekerja di kantor yang sama. Untuk menghemat waktu, dia memesan ojek online. Para tukang ojek lokal keberatan karena pemesanan online dilarang di daerah itu. Ketegangan meningkat ketika seorang pengemudi ojek yang lebih tua hampir nabrak modem dan Yogurt. Seorang pengemudi online bernama Light muncul dan dengan cepat mengalahkan para pengemudi yang marah. Dia menyembunyikan wajahnya di balik masker hitam. Terkesan dengan keahliannya, Modem menerima tawarannya untuk mengantarnya ke kantor, sementara Yogurt tetap tinggal. Perjalanan pun dimulai. Ini adalah bubble tea-ku. Saat mereka tiba, Modem membayar dan bersiap untuk pergi. Light meraih tangannya dan menarik turun maskernya, memperlihatkan wajah yang mencolok. Dia menuntut agar Modem menghapus video pertengkaran itu. Modem yang masih terburu-buru meminta Light untuk melepaskannya. Light menolak, dan secara refleks, Modem menendang selangkangnya sebelum berlari masuk ke dalam. Di dalam kantor, seorang pekerja salah mengira Modem sebagai staf pantry baru dan menyeretnya ke dapur. Sementara itu, timnya kesulitan mempresentasikan iklan kopi mereka. Yogurt menelpon untuk menanyakan di mana Modem berada. Modem memintanya untuk mengaktifkan speaker agar dia bisa presentasi dari jarak jauh. Perwakilan perusahaan awalnya merasa kesal, tapi segera terkesan dengan penjelasan Modem yang jelas tentang konsep ketulusan. Mereka hanya ragu karena menampilkan seorang staf kebersihan sebagai bintang iklan tampak berisiko. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan atasan mereka sebelum membuat keputusan akhir. Yogurt dan tim bersorak atas usaha Modem. Saat tengah hari, pemimpin Din UP mengantar para perwakilan untuk bertemu CEO. UP terkejut melihat penampilan CEO yang masih muda dan mirip idol Korea. Malam itu, Modem pulang ke rumah dan mendapat pelukan hangat dari bibinya, Chel. Bibi dan adik Modem telah menyiapkan hidangan spesial ulang tahun. Medum kembali menolak untuk membuat permohonan ajaib, melanjutkan kebiasaannya menolak tradisi keluarga untuk menerima warisan hadiah sihir. Dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri, bukan sihir keluarga. Menjelang tengah malam, dia pergi mengambil minum dan melihat notifikasi dari aplikasi online tentang pesanan bubble tea untuk toko bibinya. Toko udah tutup, tapi dia terpaksa masuk ke ruang rahasia demi pesanan khusus. Saking burunya, dia memecahkan beberapa ramuan Shell. Panik, dia lari ke kamarnya mencari ramuan cinta agar Shell memaafkannya. Sialnya, ramuan itu malah tumpah ke Light. Supir yang sama dari pagi tadi. Terkejut dan bingung, dia buru-buru turun ke bawah dan mencoba menenangkannya. Light menjadi marah dan menuntut agar dia mencuci jaket dan pakaian yang terkena noda itu. Malam itu, Light pulang ke rumah masih dengan perasaan kesal. Saat tidur, dia bermimpi tentang Modem dan terbangun di pagi hari dengan pikiran tentangnya. Kura-kura peliharaannya bangun lebih dulu darinya. Keesokan harinya, dia kehilangan fokus saat mengantar makanan dan memanggil beberapa pelanggan dengan nama Modem. Kesal, dia pergi ke toko bubble tea milik Shell, tempat yang sama yang dia kunjungi malam sebelumnya. Modem terkejut saat Light masuk ke dalam. Dia mengetahui bahwa Light adalah kurir makanan yang sering datang ke toko bibinya dan udah kenal Shell. Light meraih tangannya dan bertanya apa yang telah dia lakukan padanya. Modem belum memberitahu Shell tentang ramuan yang tumpah dan hanya diam aja. Sambil memegang dadanya dan memeluk Modem, Light menuntut penjelasan kenapa dia sangat mencintainya. Shell langsung mengerti. Dia yakin Modem telah memberinya ramuan cinta keluarga mereka. Modem tampak ketakutan dan tidak ingin takdirnya terikat dengan Light. Namun, dia juga takut pada kemarahan Shell karena ramuan yang rusak dan memilih untuk menerima keadaan. Light merasa kesal sekaligus tertarik padanya. Setiap kali dia marah, dadanya terasa sakit dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencium Modem seolah-olah dipaksa oleh ramuan itu. Modem selalu menolaknya saat dipeluk. Sore itu, dia ditelepon rekan kerjanya untuk beli baju baru dan berpakaian modis demi bertemu pimpinan. Dia bingung karena tak punya baju sesuai. Light tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan belanja. Di mall, Light sangat royal hingga Modem terkejut. Di kantor, teman-temannya menggoda pria tampan itu sebagai pacar barunya. Dia membantah, tapi Light mengaku ingin jadi asisten dan membawakan barangnya agar Modem gak lelah.
Saat mereka berdebat, Up datang dan memberitahu semua orang untuk bersiap menyambut bos mereka yang sangat tampan. Ketika Mode menarik tasnya dan mencoba mengakhiri pertengkaran, dia hampir terjatuh. Bosnya langsung turun tangan dan menangkapnya, membuat Light jadi cemburu. Light menarik Mode mendekat dan menciumnya di depan semua orang. Bos dan teman-temannya hanya bisa berdiri terpaku karena kaget. Karena malu, Mode meminta keamanan untuk mengantar Light keluar. Bosnya menertawakan kejadian itu dan memaafkannya, bahkan memuji desain marketing Modem dari hari sebelumnya. Modem pun tersipu malu mendengar pujiannya. Kemudian saat rapat iklan produk, manajemen mengumumkan bahwa seorang artis bernama Ray akan menjadi modelnya. Kilas balik ke SMP, Ray gadis tercantik di kelas. Dulu, Ray mencuri tugas Modem dan mengklaimnya. Saat dikonfrontasi, Ray pura-pura sedih hingga meraih simpati teman sekelas. Lalu mereka berbalik melawan Modem dan mulai merundungnya. Ceritanya kembali ke ruang rapat. Modem tetap tenang dan profesional saat mempresentasikan konsep iklannya. Ray menolak ide-idenya dan tidak setuju dengan alur ceritanya. Kepala pemasaran meminta Modem untuk merevisi konsep tersebut. Bosnya meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tidak bisa membela rencana awal Modem. Dia memberikan kartu namanya kepada Modem dan mengundangnya untuk menghubungi jika menghadapi masalah di tempat kerja. Modem merasa tertarik dengan kebaikan dan kehanggapannya. Keesokan harinya, Modem memimpin hari pertama syuting setelah merevisi konsep iklan. Yupi menyemangati Modem agar tetap kuat saat menghadapi Ray, dan Modem tampak lebih bertekad dari sebelumnya untuk membuat iklan itu sukses. Di ruang ganti artis, Modem meminta Or untuk membimbing Ray melalui alur cerita yang udah direncanain. Light tiba-tiba datang membawa bubble tea untuk Modem, menggoda Modem saat ia masuk. Malu, Modem menariknya keluar dari area syuting dan memintanya pergi. Kesal, Light diam-diam memotret Modem beberapa kali sebelum pergi. Tak lama kemudian, UR bergegas masuk membawa kabar buruk. Ray memutuskan untuk pulang lebih awal, padahal jadwal syuting seharusnya sampai jam 10 malam. Modem mencoba membujuk Ray dan manajernya, tapi mereka tetap bersikeras untuk pergi. Karena khawatir dengan kru, Modem memohon agar Ray tetap tinggal. Ray marah saat Modem hilang sabar. Modem menyebut Ray cuma modal tampang, tak berempati atau berbakat. Ray menantang Modem pergi selesaikan iklan tanpanya, lalu ia pun pergi. Malam itu, Modem kembali ke kantor bersama UP untuk meninjau rekaman hari itu. Setelah UP pergi, listrik padam dan bos datang untuk mengeceknya. Dia menasihatinya tenang, memintanya istirahat, dan menerima ketidaksempurnaan. Kata-katanya meredakan frustrasinya. Pagi itu, Modem terbangun di meja kerjanya. Uren buru-buru masuk dan menyuruhnya bersiap untuk rapat dengan klien kacamata mereka. Saat rapat, tim melihat editan cerdas UR dari rekaman pertengkaran Modem dan Ray. Klien kacamata suka iklannya yang langsung viral di media sosial. Meski Modem tetap tak suka akting Ray, kecewanya mereda saat bos datang ke rumahnya pagi itu. Bos membawa hadiah dan mengangkat mereka jadi karyawan tetap. Bersyukur atas penghargaan itu, Modem berulang kali mengucapkan terima kasih padanya. Malam itu, dipenuhi kebahagiaan, dia tanpa sengaja melepaskan sihirnya, dan beberapa mutiara boba ajaib milik keluarganya pun lenyap. Keesokan harinya, situasinya menjadi serius. Modem curhat kepada Yogurt, satu-satunya teman masa kecil yang tahu tentang sihir keluarganya, dan meminta bantuan. Saat Modem bersiap menelpon Light, bosnya datang, khawatir karena dia mengambil cuti sakit. Bosnya menyentuh dahinya untuk memeriksa suhu tubuhnya, dan Modem merasa terpesona oleh perhatian bosnya itu. Light kemudian muncul menanggapi permintaan tumpangan yang sebelumnya udah dibuat Modem. Melihat kedekatan antara Modem dan bosnya, Light jadi cemburu. Modem membatalin tumpangan dan pergi bersama bosnya dengan mobil mewah, sementara Light mengikuti dari belakang, bertekad untuk tidak kehilangan Modem. Di rumah sakit, Light dan bosnya bertengkar saat Modem menunggu untuk diperiksa. Berasa tidak nyaman dengan perhatian mereka, Modem tiba-tiba mengaku bahwa dia sedang hamil. Kedua pria itu langsung terdiam kaget, masing-masing bertanya-tanya siapa ayahnya. Di dalam ruang pemeriksaan, Modem diam-diam pergi untuk melanjutkan pencarian mutiara boba ajaib yang hilang. Mengikuti detektornya, dia sampai di ruangan tempat pria tua yang baru sadar dari koma sudah sehat. Pria itu sedih dan mengaku rindu keluarganya. Modem berjanji mempertemukan mereka. Dengan bantuan bos dan Light, Modem berhasil mempertemukan kakek itu dengan keluarganya. Satu mutiara boba ajaib kembali padanya saat reuni penuh kelegaan. Bos lega Modem tak hamil, sementara Light menangis teringat ayahnya. Usai mengantar Modem, ia meminjamkan mutiara itu kepada Light demi kebahagiaannya.
Light menerimanya walau bingung. Modem lanjut mencari sisa mutiara. Malam itu, detektor membawanya ke sekolah dan melihat Ray duduk di dalam kelas. Keduanya sama-sama terkejut bertemu di jam yang udah larut. Ray menjelaskan bahwa ia ingin menyendiri setelah mengalami kejadian menakutkan dengan seorang sopir online. Modem menyimpan alasan sebenarnya ia berada di sana untuk dirinya sendiri. Ray minta permintaan maaf atas rasa malu yang pernah ia alami di sekolah dulu. Awalnya, Modem menolak, karena ia masih ingat bagaimana Ray pernah mencuri proyeknya. Namun, karena membutuhkan boba ajaib itu, akhirnya ia meminta maaf juga. Ray mulai melunak dan mengakui bahwa sejak masa sekolah dulu, ia selalu mengagumi kecerdasan dan kemampuan Modem. Ia pun mengaku telah mencuri proyek itu dan meminta maaf dengan tulus. Sebuah boba merah ajaib muncul dari tubuh Ray saat mereka berdamai. Ray bersiap untuk pergi, tapi kemudian ia mendapat telepon dari manajernya. Video pertengkarannya dengan Modem ternyata udah viral, sehingga perilisan albumnya tertunda. Dengan marah dan kecewa, ia menuduh Modem telah membocorkan video itu. Modem dengan tegas membantah keterlibatannya. Keesokan harinya, perwakilan merek kacamata mengeluhkan soal video viral itu ke perusahaan Modem. Bosnya berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut. Modem menundukkan kepala, merasa bersalah meski ia tidak bersalah. Bosnya menenangkannya dan menawarkan dukungan. Kemudian, saat ia pulang kerja, Light udah menunggunya di luar. Dengan lembut, Light memasangkan helm di kepalanya dan mengajaknya bicara untuk menyemangatinya. Dari kejauhan, bosnya memperhatiin mereka dengan ekspresi muram. Saat mereka sampai di rumahnya, Modem bertanya pada Light apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Ia merasakan perasaan deja vu yang aneh, teringat saat ia menangis di kamar mandi dan seorang pria menghiburnya. Malam itu, ia bermimpi tentang Light dan bosnya yang kembali bersaing untuk mendapatkan hatinya. Keesokan harinya, Modem melanjutkan pencarian mutiara boba ajaib yang hilang. Tantenya mengarahkannya ke pantai, dan Light sudah menunggu di dekat sana, siap mengantar dan menemaninya. Di tempat lain, manajer Ray memberinya tiket liburan ke pantai agar ia bisa menghindari dampak dari video viral itu. Saat Modem sampai di pantai, ia terkejut melihat adik laki-lakinya, Wifi, dan 3 temannya udah ada di sana, menganggap perjalanan itu sebagai liburan. Light membawa Modem ke sebuah toko kecil dan memilihkan kalung berbentuk gelembung untuknya. Ia senang dengan hadiah sederhana itu dan memberinya gantungan kunci boba tiki sebagai balasan. Light pamer ke Wifi, berharap Modem jadi pacarnya. Saat istirahat, detektor boba berbunyi. Modem mengikuti sinyal ke area pantai kotor penuh barang bekas, termasuk boneka besar. Light menyusul karena khawatir dan melarang Modem ke air karena tak bisa berenang. Ia bantu mencari, tapi malah tenggelam. Awalnya Modem kira dia bercanda, lalu panik saat Light tak menjawab. Dia menyeret Light ke pantai, dan saat itu kalung pemberian Light terjatuh. Saat Light ciuman, mereka hampir berciuman, lalu keduanya membeku, terkejut karena merasa asing. Masih bingung, Wifi melihat keanehan itu. Wifi menduga boba ajaib penyebab hilangnya ingatan dan menyuruh Modem serta Light istirahat di tenda terdekat. Lalu, Wifi dan Yogurt ke toko minuman sambil bercerita. Penjaga toko bertanya soal Light di pantai kotor itu. Ia menjelaskan itu tempat pembuangan barang mantan. Orang membuang kenangan di sana agar bisa melupakan mereka. Wifi yakin boba yang hilang ada di sana, dan kalung itu menghapus memori Modem tentang Light. Di tempat lain, Light menyusuri pantai lalu pingsan. Ray yang baru tiba berlibur langsung menolongnya, sedangkan Modem berusaha melupakan Light, tapi ia terus teringat sang bos. Dia menelpon bosnya dan merasa tenang berkat dukungan yang selalu diberikan olehnya. Di tempat lain, Light terbangun di kamar Ray, terkejut dan bingung. Ray memijat lembut pundaknya dan melihat kelelahannya. Ray ingat Light, teman kecil yang menghiburnya dulu, tapi Light tak tampak ingat kenangan itu. Wifi mengajak semua orang mencari kalung pemberian Light kepada Modem yang jatuh di pantai. Mengikuti sinyal dari detektor boba milik Shell, Modem tanpa sengaja bertemu Ray dan Light yang sedang berfoto bersama dan menikmati pemandangan laut. Saat mata mereka bertemu, Light tiba-tiba mengingat Modem. Dia berlari mengejarnya, meminta maaf, dan bingung bagaimana dia bisa sampai lupa. Modem mengajaknya untuk kembali bergabung dengan kelompok dengan sebuah rencana.
Dia mengusulkan agar semua orang membantu membersihkan pantai dari barang-barang yang dibuang oleh orang-orang yang ingin melupakan hubungan masa lalu. Setelah mereka meninggalkan pantai, boba yang hilang pun muncul, dan boba serta wifi dengan cepat memulihkannya. Malam itu, mereka bersantai di sekitar api unggun. Modem dan lampu saling bertukar pandangan tanpa suara. Kemudian, saat beristirahat di tenda terpisah, Light mendengar modem berbicara di telepon dengan bosnya. Cemburu. Dia merasa bosnya peduli. Lalu modem bertanya apa dia udah bangun. Light mengiyakan sambil memikirkan sosok yang dicarinya seumur hidup. Dia membagikan kisah masa kecilnya, mengungkapkan bahwa ia telah mencari ayahnya, seorang pria yang belum pernah ia temui dan nyaris tak ia ingat. Modem merasa iba dan berjanji akan membantu. Keesokan paginya, saat rombongan bersiap untuk pulang, Modem memutuskan untuk pulang bersama Light agar dia tidak bepergian sendirian. Light sangat senang dengan pilihannya dan menciumnya sebelum mereka berangkat. Dia tersenyum. Ternyata dia pun merasakan hal serupa. Di rumah, Modem minta Shell hapus mantra cinta yang mengikat Light agar hubungan mereka jujur. Setelah menerima ramuan itu, ia mengunjungi rumah Light untuk makan bersama dia dan pamannya, Hoi. Karena gugup, ia tanpa sengaja menumpahkan seluruh ramuan ke dalam kendi minuman. Baik Light maupun Hoi meminumnya, dan Light tiba-tiba pingsan. Saat tidur, Light bermimpi tentang ibunya dan merasakan kebahagiaan karena akhirnya ia bisa mengingat wajah ibunya. Keesokan paginya, dia membangunkan Hoi dan dengan antusias menceritakan mimpinya. Selama ini sebentar, Light kembali ke kamarnya dan terkejut menemukan Modem di sana. Modem menginap dan hampir mimisan saat melihat Light tanpa busana. Setelah berpakaian, Light menceritakan mimpinya tentang ibunya yang mirip aktris terkenal. Mereka mulai mencari orang tua Light. Pemberhentian pertama mereka adalah sebuah rumah mewah milik seorang aktris terkenal. Light merasakan harapan yang membuncah, lalu sedih ketika menyadari wanita di dalam rumah itu bukan ibunya. Beberapa saat kemudian, seorang aktor pria terkenal yang dulu pernah digosipkan sebagai pasangan sang aktris muncul dan bertanya mengapa mereka berada di depan rumahnya. Light terharu, mengira pria itu ayahnya. Sang aktor membantah dia ayah Light, tapi mengenal ibunya dan pernah beradu peran. Kecewa, Light pun melanjutkan perjalanannya. Tenggelam dalam pikirannya, ia mengalami kecelakaan. Pingsan, ia teringat masa kecil saat menanti ibunya usai premier drama. Ayahnya datang menjemput dan Light sadar pria itu adalah orang yang ia panggil Paman Hoi. Ketika ia sadar kembali, ia pulang untuk menghadapi Hoye, merasa terluka karena kebenaran itu disembunyikan begitu lama. Hoi tetap diam dan menerima kemarahannya. Lalu, Hoi ke rumah Modem. Shell mengaku telah menghapus ingatan Light demi mencegah trauma kematian ibunya. Saat kecil, Light sering dirundung teman sekelas karena rumor buruk tentang ibu dan ayahnya. Ia sering menangis di kamar mandi, lokasi pertemuannya dengan Modem yang menenangkan diri. Light dan Hoi saling memaafkan dan sepakat berdamai. Keesokan paginya, Modem mengunjungi Light di rumah dan merasa lega melihatnya tersenyum. Ia membawa segelas bubble tea dari bibinya dan menunggu dengan gugup reaksi Light. Light dengan lembut melepaskan tangannya, meminta maaf, lalu berjalan pergi, meninggalkannya sendirian. Modem berusaha menerima kenyataan pahit itu, karena ia tahu dirinya tidak menginginkan hubungan yang dibangun di atas sihir. Ia menangis, menyadari efek ramuan cinta itu telah berakhir dan ia telah kehilangannya. Light merasa berbeda. Lepas dari sihir, ia fokus memperbaiki hubungan dengan Hoi dan mulai memanggilnya ayah. Sementara itu, usai videonya bertengkar dengan Modem viral, Ray kehilangan kerja karena dicap bermasalah. Manajernya bekerja keras melindungi karir Ray dan menegur penyebar rumor, membuat Ray terharu. Suatu malam, saat pulang dari kafe, ia tanpa sengaja bertemu dengan Light. Mereka saling mengenali dari sekolah, di mana Light selalu mendukungnya. Mengingat kebaikan Light, Ray menganggapnya sebagai cinta pertamanya, dan merasa terhibur karena mereka terus aja dipertemukan. Dikuasai oleh emosi, ia menciumnya. Keesokan paginya, bos datang ke rumah Modem untuk membawanya ke pertemuan dengan klien. Modem menangis semalaman hingga maskaranya luntur. Usai rapat, bos mengajak Modem dan Up ke rumahnya untuk lanjut bekerja sambil menghibur Modem. Ia mengenalkan panahan, membimbingnya membayangkan orang yang menyakitinya agar lebih fokus. Modem pun membayangkan Light karena masih terluka dilupakan olehnya. Lalu, Modem menerima foto Light dan Ray. Gambar itu menyakitinya hingga ia menangis. Yakin Light sudah move on, bos diam-diam sedih melihat Modem terluka. Pada pertemuan terakhir dengan klien keesokan harinya, desain iklan Modem ditolak.
Setelahnya, bos mengikuti Modem tahu keputusan itu pasti menyakitinya. Modem menangis dan menyalahin dirinya sendiri, yakin proyek itu gagal karena ia kehilangan profesionalismenya. Malam itu, Modem bekerja lembur di kamarnya dan kembali hancur, pikirannya dipenuhi oleh Lelahan, ia tertidur di meja kerjanya. Sebuah tangan lembut mengangkatnya dan membaringkannya di tempat tidur. Sosok itu adalah bos Lia. Cahayanya redup. Dia Cupid yang tugasnya menyatuin pasangan, tapi lama mencintai Modem. Sejak sekolah, dia mengagumi Modem sebagai teman sekelas dan diam-diam membantunya. Suatu hari, dia melihat Modem menangis di kamar mandi dan menerima misi untuk menyatukan Modem dan Light. Karena dia sendiri mencintai Modem, dia menolak untuk menyelesaikan tugas itu. Pilihan itu membuatnya mendapat hukuman selama 14 tahun dari Dewa Cinta. Bertahun-tahun kemudian, dia kembali sebagai eksekutif muda di bidang periklanan. Modem jadi salah satu karyawannya, dan dia senang bisa bertemu lagi dengannya. Meski kecewa karena Modem dan Light masih tampak ditakdirkan untuk bersama. Keesokan harinya, setelah rapat dengan klien, bos mengajak Modem ke taman hiburan untuk menghiburnya. Modem tampak ceria saat mereka menikmati wahana bersama, sementara Light yang kebetulan lewat di mall merasa sedih melihat kedekatan Modem dengan bosnya. Tak lama kemudian, Modem terpeleset dan jatuh. Saat bos pergi mencari obat, Light muncul dan membantunya dengan lembut membalut lukanya. Light meminta maaf dan mengakui bahwa dia mencintai Modem. Modem sakit hati atas foto ciumannya dengan Ray. Light berdalih Ray cuma teman dan mengajak Modem bertemu 2 hari lagi demi mengungkap perasaannya. Bos mengawasi dengan wajah muram, lalu mengajak Modem kembali ke taman besok saat mengantarnya pulang. Modem menolak, meminta maaf dengan pelan lalu masuk ke dalam rumah. Bos pulang ke rumah dengan perasaan gelisah dan ragu apakah ia harus terus mengejar Modem. Malam itu, Cupid menelpon mendesaknya menuntaskan misi menyatukan Modem dan Light, namun ia menolak karena ingin Modem untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Modem lembur menyisain iklan, bersemangat memikirkan Light dan dukungannya. Keesokan paginya, Modem dengan percaya diri mempresentasikan konsepnya dan berhasil mendapatkan persetujuan dari klien. Ide tulusnya membuat kampanye sabun perusahaan menjadi sukses. Dengan gembira, ia memberitahu bosnya bahwa konsep itu terinspirasi dari Light. Mendengar itu, sang bos kecewa saat Modem memuji Light. Demi merebut hati Modem, ia pun bertindak. Malam itu, ia ke rumah Modem membawa ramuan cinta. Shell mencoba melindungi Modem, tapi ia berhasil dikalahkan. Ia masuk ke kamar Modem dan memberinya ramuan itu. Keesokan paginya, Modem terbangun. Ingatannya berubah. Ia tiba-tiba menatap wajah bosnya dan melupakan Light yang menunggunya di tempat lain. Malam itu, Modem pun dibawa ke restoran untuk menemui bos dan 2 temannya. Ingin menyatakan cinta, ia tegang saat bicara lalu gagal menyelesaikan pengakuannya. Saat Modem pulang, ia bahagia dan ingin menerima cintanya, namun merasa ada yang kurang. Sementara itu, Light menunggu Modem semalaman di tempat janji mereka. Ia tak pernah datang. Patah hati, besoknya ia pergi merantau untuk memulihkan diri. Sebelum pergi, ia menemui Ray untuk berpamitan dan mengungkapkan kekecewaan atas janji yang diingkari. Ray merasa sedih, berharap ia dan Modem bisa bahagia bareng. Sementara Modem ikut perjalanan dinas bersama bos dan teman-temannya, Light tiba-tiba menjadi topik hangat setelah membantu mengantar seorang anak. Foto-foto pengendara tampan dengan wajah tersembunyi itu cepat menyebar di media sosial. Takdir mempertemukan kembali Light dan Modem. Kali ini di rumah sakit, Light sedang membantu seorang anak laki-laki di kamar mandi, sementara Modem kebetulan berada di bilik sebelahnya. Mereka berbicara melalui dinding tanpa tahu siapa satu sama lain. Light menyebutkan patah hatinya karena ditinggalin oleh seorang cewek jelek yang dadanya rata. Saat mereka keluar dan saling melihat, keduanya terkejut. Kenangan Modem tentang dirinya langsung kembali dan ia berlari mengejarnya untuk meminta maaf. Light mencoba pergi saat bos datang dan melihat cincin di jari Modem. Keesokan harinya, bos mengundang Modem ke tempat romantis di mana ia berencana untuk menembaknya menjadi pacar. Tapi Modem yang kini sudah mengingat Light menolak dan meminta maaf sebelum pergi mencari pria yang benar-benar ia cintai. Pencarian itu berubah menjadi siaran langsung yang tersebar di seluruh internet. Ray, yang menonton berita itu, meminta para penggemarnya untuk membantu menemukan Light agar Modem bisa menemuinya. Kejar-kejaran lucu pun terjadi saat para penggemar mencoba menangkap pengendara misterius itu.
Akhirnya, di pantai ujung jalan, Light berhenti. Modem menemukannya, minta maaf tulus, dan mengaku hanya dia di hatinya. Light emosional. Saat berdiri bersama, Modem tersandung batu, lalu jatuh ke pelukan Light. Bibir mereka tak sengaja bersentuhan. Para penonton bersorak atas momen romantis mendadak itu. Jauh di sana, bos diam-diam memanah cinta. Akhirnya Modem dan Light ditakdirkan bersama. Besoknya, Ray mengundang mereka wawancara karena video viral pasangan romantis ini. Light melepas helmnya, menunjukkan wajahnya. Saat mereka menikmati kebahagiaan baru, masalah serius datang. Sore itu, utusan Kementerian Sihir membawa surat panggilan yang menuduh Modem bersalah karena menghilangkan gelembung ajaib. Bibi Shell memprotes, menyebut gelembung sudah ditemukan, tapi hukuman tetap berlaku. Demi melindungi keponakannya, Shell menyembunyikan surat itu dan memilih menggantikan Modem. Malam itu, ia menemani Modem mengajarinya ramuan seolah segalanya baik-baik saja. Kemudian, saat keponakannya tertidur, ia diam-diam berpamitan, melangkah ke kamar mandi, mengucapkan mantra pada cermin, lalu menghilang. Keesokan paginya, Modem terbangun dan mencari bibinya. Ia menelpon Light dan bertanya apakah Shell ada di rumahnya, lalu memintanya membantu mencari ke tempat lain. Di sekolah, Modem memperhatikan ada utusan dari kementerian yang mengawasinya. Ia membawanya pulang dan mendesak untuk mendapatkan jawaban. Tersentuh oleh kepeduliannya, utusan itu akhirnya mengungkapkan segalanya tentang pengorbanan Shell. Terkejut dan sedih, Modem dan adiknya, Wifi, bergegas ke kamar mandi untuk mencari jejak bibinya, tapi cermin yang udah disihir itu tetap dia membisu. Modem lalu menyusun rencana untuk memancing kementerian keluar. Ia dan Wifi mulai menjual cangkir-cangkir teh ajaib yang dengan cepat menjadi viral dan menarik perhatian kementerian. Kembali ke kamar mandi, Modem menggunakan cermin ajaib untuk memanggil utusan itu. Lampu berkedip, padam, lalu ia menghilang. Modem muncul di Kementerian Sihir saat menteri yang lelah tertidur dan Shell terkurung di sel kaca. Modem bertanggung jawab dan minta bibinya bebas, berjanji perbaiki keadaan. Menteri beri waktu 2 hari untuk beresin masalah agar Shell dibebaskan. Modem pulang, memikirkan cara mengembalikan keseimbangan sihir. Besoknya, Modem bawa Light ke sekolah lama dan memintanya menunggu di kamar mandi seperti saat mereka kecil. Ia menangis mengingat saat bersembunyi di sana untuk menenangkan diri. Ia memberi Light gantungan kunci tai boba dan memintanya menyimpannya. Light tak curiga lalu menciumnya bahagia. Saat pulang, Hoi bilang Modem mengirim pesan perpisahan. Dengan panik, Light ngambil motornya dan melaju ke rumah Modem, takut kalau dia akan pergi ke dunia sihir untuk selamanya. Motornya mogok di tengah jalan, jadi ia berlari menempuh sisa jarak itu sambil merekam pesan suara untuk menjaga kenangannya tentang Modem karena ia takut Modem akan menggunakan sihir untuk menghapusnya. Saat ia tiba, Modem udah lebih dulu melafalkan mantra itu. Mantra itu menghapus dirinya dari ingatan semua orang dan Modem bersiap kembali ke dunia sihir untuk menjalani hukumannya. 3 bulan pun berlalu, Bibi Shell dan semua teman Modem melanjutkan hidup mereka tanpa ingatan tentang dirinya. Setelah menyelesaikan hukumannya, Modem kembali ke bumi untuk memulai lagi dari awal. Dia menyewa sebuah kamar kecil dan mulai mencari pekerjaan. Dia melamar ke tempat kerjanya yang dulu dan merasa bahagia hanya dengan melihat Up dan 2 sahabat dekatnya, meskipun mereka sudah tidak mengenalnya lagi. Sepulang kerja, Modem sering mampir ke toko boba milik bibinya. Shell dan Wifi melayaninya dengan sopan, tapi mereka hanya mengingatnya sebagai pelanggan baru yang belakangan ini sering datang. Setiap kali Modem membuka aplikasi pesan antar, diam-diam ia berharap bisa bertemu Light lagi. Takdir akhirnya ikut campur. Saat rapat dengan klien, Apni memesan makanan untuk tim. Modem melihat stiker orang hilang di tas pengantaran yang ditempel oleh Light. Menyadari petunjuk itu, ia langsung berlari keluar, tapi pintu lift udah tertutup sebelum ia sempat menemuinya. Frustrasi dan menangis, ia bersembunyi di toilet kantor, di mana tanpa diduga ia bertemu Light. Setelah mengantarkan pesanan, Light terpaksa masuk ke toilet karena bosnya, yang masih berperan sebagai mak comblang, sengaja menumpahkan minuman ke jaketnya. Rencana itu berhasil dan mereka pun bertemu kembali, meski Light masih tampak bingung dan belum sepenuhnya mengingatnya. Beberapa hari kemudian, Modem menerima undangan dari kakaknya dan teman-teman untuk perayaan ulang tahun kejutan di toko Shell. Ia terharu dengan kehangatan mereka, meskipun belum ada satupun yang mengenalinya. Saat mereka menikmati minuman, Hoi datang membawa minuman dari rumah. Usai minum, ingatan mereka pun kembali. Shell menangis haru keponakannya kembali. Teman-teman Modem merasakan hal sama, menyadari kekosongan yang selama ini mereka rasakan. Minuman Hoi ternyata berisi ramuan pembatal mantra penghapus ingatan Modem.
Cerita berakhir saat Modem berkumpul lagi bersama orang tercinta. Ia usai menjalani hukuman Kementerian Sihir dan kembali diingat serta disayangi orang-orang terdekatnya. Intinya, kalau tumpahin buba ajaib, siapin helm. Karena ramuan cinta, kupit, dan skuter kabur bakal tetap mengacaukan harimu.